kembali lagi bersama saya Dinda di Apa Kata Data. Di sini kita bakalan bahas fenomena kesehatan yang sering kita alami sehari-hari. Tapi tenang, kita nggak cuma bahas tentang apa kata orang, mitos yang beredar, ataupun kesehatan yang lagi viral-viralnya. Tapi kita akan bahas dari sudut pandang data, penelitian, dan juga fakta yang ada. Karena di zaman sekarang itu informasi kesehatan banyak banget. Tapi pertanyaannya, mana sih yang benar? Nah, di episode pertama ini saya akan ajak Sobat Is buat bahas fenomena yang sangat melekat di kehidupan kita sehari-hari. Kenapa ya kita tuh makin sibuk justru malah makin gak sehat? Coba jujur deh, bangun tidur ngapain? Bales chat, scroll setengah jam, hilang. Habis itu kerja, duduk, meeting, buka laptop. Habis itu tutup laptop, pulang, rebahan, scroll lagi, dan tidur. Besoknya repeat. Dan yang lucu, zaman sekarang itu apa-apa udah semakin mudah daripada zaman dulu. Contohnya, mau belanja tinggal klik, mau makan tinggal klik, mau nonton tinggal klik, mau rebahan, ini sih yang gak paling pakai effort. Tapi kenapa ya, semakin hidup kita gampang, itu semakin banyak yang bilang, kok capek banget ya, padahal gak ngapa-ngapain. Nah, ini dia yang mau kita bahas, apa kata datanya. Setelah saya lihat datanya, ada pola yang cukup menarik di sini. Jujur agak kaget, karena dikatakan 80% dari responden itu kurang gerak. Coba bayangin, ada 10 orang nongkrong di warkop, berarti 8 orang itu kurang gerak. Dan saya punya feeling nih, yang lagi nonton video ini sekarang, itu pasti juga relate. Bener nggak? Terus sekitar 65% itu juga kurang tidur. Dan hampir 60% lebih menyukai makanan yang praktis atau ultra proses karena dianggap lebih gampang. Kalau dipikir-pikir, ini tuh bukan cuma data orang lain, tapi kayak kehidupan kita sehari-hari, ya nggak? Nah, kalau lihat angka-angka tadi, itu pertanyaannya jadi satu. Kenapa sih bisa sebanyak itu? Dan apa yang berubah dari cara hidup kita sekarang? Kita lihat hidup kita sekarang. Mau belanja, tinggal check out. Mau makan, tinggal klik, langsung datang. Mau bayar, tinggal scan. Bahkan mau olahraga, kita bisa nonton dulu, walaupun nggak tahu ya dikerjainnya kapan. Harusnya kita bisa semakin sehat dong, tapi yang terjadi justru kebalikannya. Semakin nyaman kehidupan kita, semakin sedikit alasan kita buat bergerak. Dan salah satu perubahan yang paling kerasa itu ada di aktivitas kita sehari-hari. Lebih tepatnya adalah kurangnya aktivitas kita. Sekarang saya mau ajak Sobat Is buat main games. Coba hitung, hari ini berapa lama kalian duduk? Bangun duduk, berangkat duduk, kerja duduk, makan duduk, pulang duduk, malam rebahan sambil scroll. Makanya jangan heran kalau kita tuh ngerasa gampang pegel, cepet capek, dan rasanya energi tuh habis terus. Tapi ternyata kurang gerak itu bukan satu-satunya masalah. Ada satu kebiasaan yang hampir semua Gen Z itu pernah lakuin. Oke, sekarang angkat tangan dalam hati. Saya mau tanya, siapa yang tadi malam scroll dan dalam hati tuh bilang, bentar deh satu video lagi, nanggung videonya bagus. Terus jadi bilang, kayaknya sampai subuh sekalian kali ya. Besok paginya mode zombie, ngantuk seharian, minum kopi, tetap aja ngantuk. Padahal saat kita tidur, tubuh itu lagi memperbaiki banyak hal. Jadi kalau waktu tidur itu terus dikorbanin, jangan heran kalau tubuh itu mulai protes. Kurang tidur itu bikin badan capek. Tapi kalau dipikir-pikir lagi, ada satu hal yang sering kita korbankan dengan alasan yang sama. Sibuk. Karena sibuk, kita jadi sering mikir yang penting cepat, yang penting kenyang, yang penting praktis. Dan jujur, saya juga pernah gitu kok. Tapi kalau soal makan semua berdasarkan karena praktis, lama-lama tubuh juga akan kehilangan keseimbangan yang dia butuhkan. Masalahnya ini bukan cuma sekali makan, tapi akan menjadi kebiasaan. Lucunya, tubuh nggak langsung marah-marah karena kebiasaan kita tadi. Tapi biasanya dia kasih sinyal dulu atau kasih tahu dulu ke kita. Tubuh tuh baik banget loh ke kita. Dia nggak langsung ngambek, biasanya dia kasih kode dulu. Bangun tidur masih capek, ngantuk terus, fokus buyar, mood berantakan. Tapi kita jawab, gak apa-apa kok, aku masih muda, aku masih kuat. Padahal bisa jadi ini cara tubuh buat bilang ke kita, bro, gue butuh diperhatiin. Nah, kabar baiknya kalau kita bisa mengenali sinyalnya lebih cepat, kita juga bisa memperbaikinya lebih cepat.
Tenang, gak perlu langsung daftar gym atau ikut lari 10 km. Gak perlu langsung sempurna di hari esok. Tapi kita bisa dimulai dari hal-hal yang simpel dulu, seperti jalan 10 menit secara rutin, berdiri setiap 1 jam, tidur lebih cepat, dan kurangi scroll-scroll yang gak penting. Karena untuk merubah menjadi kebiasaan yang besar, kita bisa mulai dari kebiasaan-kebiasaan kecil yang terus-menerus kita lakukan atau konsisten. Jadi Sobat Es, kalau ditanya, kenapa sih semakin sibuk malah semakin gak sehat? Ya, karena hidup kita tuh semakin praktis, tapi tubuh kita semakin jarang digunakan sesuai fungsinya. Kita lebih milih untuk banyak duduk, lebih banyak rebahan, lebih milih yang instan-instan, dan lebih milih untuk begadang. Tapi tenang, gak harus glow up kesehatan dalam 1 malam. Kita bisa lakukan hal-hal kecil tapi konsisten. Nah, sekarang saya mau tanya, dari semua yang kita bahas tadi, kira-kira kalian tim yang mana? Tim begadang, tim rebahan, atau tim yang besok aja deh hidup sehatnya? Tulis di kolom komentar ya. Dan kalau mau bahas fenomena kesehatan lainnya, jangan lupa subscribe ya, karena di sini kita nggak bahas apa katanya, tapi apa kata datanya. Sampai jumpa Sobat Ace!